hampir sepanjang tahun kemarin kita menikmati bergilirnya musim buah gitu kan. Baik itu rambutan, duku, kemudian durian, manggis semuanya. Tapi di tahun 2024 ini buah-buahan ini kalau muncul di penghujung tahun ini, musim mangga, musim durian malah belum muncul di tahun ini. Itu tandanya apa? Ada iklim yang berubah. Kemudian di bulan mulai dari Agustus kita kemarin itu sudah nikmati durian pampang lah namanya, durian batu tritip, durian sedahan atau durian dari hulu. Ini sampai bulan November kita hanya dikasih iming-iming belaka. Diimingi dengan bunga yang lebat aja. Sekali di bulan di 2 bulan yang lalu kita berharap di bulan Desember Januari kita akan udah berlimpah itu duriannya. Tapi setelah kita lihat di pinggir hutannya duriannya sedikit cuma yang nempel di batangnya aja. Otomatis nanti yang akan bisa dipanen oleh masyarakat untuk menambah penghasilnya sedikit. Ini salah satu contoh nyata perubahan iklim itu karena mungkin di tahun ini cuaca lebih ekstrim, lebih panas kata Bang Ridwan tadi 35, 36 dan di tempat lain malah sudah ada yang lebih tinggi di luar 45. Negeri malah sudah ada menyebabkan kematian. Tentu tidak kita tunggu dulu ini terjadi baru kita sibuk membicarakan perubahan iklim. 101,5 MHz Radio Kayu Utara FM. Dengan tema peran Taman Nasional Gunung Palung dalam menghadapi perubahan iklim. Di studio kami telah hadir 2 narasumber. Baik, kita langsung sama-sama sapa. Yang pertama dari Bang Ridwan, selaku dari staf Yayasan Palung. Selamat pagi Bang Ridwan. Halo, selamat pagi Bang Hage. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Hage sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya, rutinitas saya setiap hari di sini. Iya, siap. Dan kali ini Bang Ridwan juga membawa orang yang spesial ya, dari Tanah Gupa, selaku Kepala SPTN Wilayah 1 Sukadana, Bapak Khairi Ramadan, SHT, MSc. Selamat siang Bapak Khairi. Selamat siang Bang Hage, selamat siang pendengar RKU FM. Bisa bergabung kali kedua di RKU. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Khairi. Gimana kabarnya Bapak Khairi? Lama kita tidak bertemu. Apakah ada yang berubah? Alhamdulillah baik. Semuanya menuju ke hal yang baik. Dan itu juga mungkin niat kita untuk mengelola lingkungan alam kita yang lebih baik ke depannya. Gitu. Apalagi ini sudah mau menutup tahun ya, betul, Pak Khairi ya. Ini udah bulan November, 1 bulan lagi Desember terus, dan kondisi cuaca juga sudah mulai memasuki musim penghujan. Iya, benar, kita tepat ya hari ini membicarakan tentang iklim perubahan cuaca ya Bapak Khairi ya. Biasanya kan kalau kita udah mendekati akhir tahun ya pasti perubahan cuaca seperti hujan itu akan sering terjadi karena itu juga rutinitas setiap tahunnya ya Bapak Khairi ya. Iya, cuman kalau rutinitas setiap tahunnya memang kita khawatirkan ada keadaan ekstrim dari kondisi cuaca ini gitu kan. Itu juga yang akan kita bahas dalam perbincangan siang hari ini. Yang ekstrim itu bagaimana kita supaya jangan sampai terjadi di daerah kita ini. Oke, baik ya Bapak Khairi ya. Karena kan nggak tahu juga ya kalau Bapak Khairi kan memang udah ahli di bidangnya. Mungkin ada perubahan dari tahun ke tahun cuacanya ya kan. Yang dulu mungkin terlihat baik-baik saja tapi semakin tahun ada peningkatan cuaca yang ekstrim gitu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya Bapak Khairi ya. Baik. Selanjutnya kita beralih terlebih dahulu kepada Bang Ridwan ya, selaku staf Yayasan Palung. Bang Ridwan, gimana hari ini tentang tema kita peran Tanah Gupa dalam menghadapi perubahan iklim? Mungkin sedikit bisa diberikan kata-kata pengantar sebelum kita membahas lebih jauh terkait tema yang akan kita bahas di siang hari ini. Silakan Bang Ridwan. Siap. Jadi kita sebenarnya semua perubahan iklim sudah kita bahas di di pertemuan sebelumnya lah ya. Cuman kan itu kita lihat dari kacamata Yayasan Palung yang kebetulan di program pendidikan lingkungan seperti itu. Nah, cuman hari ini kan kita akan fokusnya ke peran Taman Nasional Gunung Palung dan kebetulan kita sudah kedatangan narasumbernya langsung. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam di situ. Ya, intinya perubahan iklim ini adalah suatu fenomena alam yang seharusnya ya yang awalnya baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Contohnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya di bulan September kemarin, yang harusnya itu di bulan ber itu musim hujan, ya kan? Kemudian di September itu terjadi musim kemarau, ya sempat terjadi kebakaran juga kemarin di daerah Tanjung Gunung kalau nggak salah. Nah, kemudian
Kebetulan juga kemarin suhunya juga cukup tinggi. Itu mencapai sekitar 30-an 5 kalau nggak 35 sampai hampir 40-an. Yang kebetulan juga waktu itu ada fenomena kulminasi itu ya kan, yang namanya garis khatulistiwa kayak gitu. Ya nanti untuk detailnya mungkin Pak Khairi akan bercerita lebih banyak lah ya tentang perubahan iklim itu seperti apa kayak gitu. Oke. Udah ada lagi yang mau ditambahkan Bang Ridwan? Ya mungkin itu aja, nanti mungkin kita akan berbincang lebih lanjut nanti kolaborasi lah kolaborasi antara Yayasan Palung dan Gunung Palung seperti apa. Oke, terima kasih banyak ya Bang Ridwan sebagai kata pembuka kita tentang peran Taman Nasional Gunung Palung dalam menghadapi perubahan iklim. Menurut Bapak Khairi sendiri, perubahan iklim itu apa sih definisinya dari kacamata Bapak Khairi sendiri yang selaku dari pihak Taman Nasional Gunung Palung, Bapak Khairi? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar kita, kira-kira yang dimaksud dengan perubahan iklim itu seperti apa sih gitu ya? Mungkin orang taunya perubahan iklim ya hanya hujan berganti panas, siang berganti malam gitu ya kan? Ya mungkin ada yang lebih spesifik mungkin ya dari Bapak Khairi selaku orang yang memang ya dikatakan ahli lah dalam bidang ini gitu. Silahkan Bapak Khairi. Pendengar RKU FM dimanapun berada, sering kita mendengar tentang perubahan iklim. Kalau iklim itu sendiri pasti pendengar semua sudah memahami itu, yang terdiri dari apakah itu suhu udara, apakah itu curah hujan atau pola angin gitu. Itu dari iklim sendiri. Kalau untuk memahaminya lebih sederhana begini. Hal-hal yang kami sebutkan tadi itu berubah secara drastis, tidak pada polanya, tidak pada kebiasaannya. Unsur nyata yang pernah kita alami mungkin begini. Semestinya yang dikatakan Bang Ridwan tadi, di bulan September kita sudah memasuki awal musim penghujan. Tapi kenyataannya ternyata musim penghujan mundur ke November awal, dan itu pun belum stabil. Itu sudah kalau untuk pendengar pahami, itulah yang berubah dari keadaan cuaca. Jadi perubahan ini juga akan merugikan kita masyarakat. Mesti contoh nyata yang kita rugi itu di bulan September kemarin kita senang ada kemarau, kemudian tiba-tiba hujan. Kita perkirakan sudah awal musim penghujan, muncullah bunga durian yang sangat lebat sekali di waktu itu. Ternyata tidak jadi, hujannya itu tidak stabil gitu kan. Dia hujan lebat sekali di awal, kemudian tidak hujan beberapa waktu dan panas ekstrim lagi. Kemudian hujan lagi secara ekstrim. Akibatnya apa? Sekarang kita lihat pohon durian kita bunganya lebat di bulan September, ternyata bunganya rontok. Semuanya sebagian besar rontok dan sedikit cuman yang bisa menempel di batang yang akan berlanjut nanti sampai bisa kita panen. Itulah contoh nyata perubahan iklim, perubahan cuaca tadi. Karena yang kita maksud tadi iklim itu terdiri dari suhu udara yang terlalu tinggi kemungkinan, kemudian curah hujan yang terlalu lebat atau tidak ada hujan sama sekali gitu kan. Kemudian pola angin juga mempengaruhi keadaan itu semua. Itu juga mempengaruhi semua tanaman juga Bapak Khairi? Itu juga mempengaruhi tanaman kita, mempengaruhi kehidupan kita, kesehatan kita juga berpengaruh. Semua hal dipengaruhinya. Apa-apa yang ada di muka bumi ini berpengaruh semua. Karena terutama makhluk hidup itu tentu sangat tergantung sekali dari unsur-unsur yang kami sebutkan tadi. Pengaruhnya kepada makhluk hidup, contohnya kita kepada manusia aja deh. Salah satunya apa Bapak Khairi? Pengaruhnya ke kita yang kita khawatirkan dengan perubahan iklim ini, misalnya curah hujan yang terlalu berlebihan, tentu akan mengakibatkan banjir. Banjir di saat musim hujan kita akan kebanjiran, tapi di saat musim kemarau nanti kita kekurangan air gitu kan, sulit mendapatkan air. Itu sudah mempengaruhi kehidupan kita. Begitu juga nanti kalau musim ini tidak stabil, tidak seperti kata orang tua kita dulu musimnya seperti ini berganti, kita bisa mempersiapkan bibit tanaman padi untuk ditanam di bulan September, sudah persiapkan disemai. Ternyata ditunggu bulan Septembernya musim penghujannya tidak jadi. Akhirnya bibit yang disemai tadi tidak jadi bisa kita tanam karena tanahnya belum
ada airnya ya. Itu sangat mempengaruhi pangan kita ke depannya. Justru orang-orang sekarang yang ingin bertani tidak bisa memprediksi bulan apa mereka cocok melakukan menanam gitu ya. Betul sekali Bang Hage. Dan jadi dengan adanya perubahan yang ekstrim di cuaca ini sebenarnya apa-apa yang terjadi di bumi ini juga sebagian besar juga dari perbuatan kita juga gitu kan. Salah satu contohnya apa Bapak Khairi? Salah satu contohnya itu mungkin kebakaran lahan tadi, kemungkinan yang mempengaruhi perubahan iklim tadi kan sebenarnya kan keadaan lapisan ozon kita yang dipenuhi oleh gas beracun barangkali. Itu juga pola-pola kita dalam kehidupan kita mungkin dengan banyaknya pabrik yang membuang karbon dengan kita membakar lahan, sisa-sisa industri gitu ya. Sisa-sisa industri akhirnya menumpuk di lapisan ozon kita. Cuaca jadi cahaya matahari tidak masuk, tapi panas yang di bumi kita terperangkap. Akhirnya itu juga mempengaruhi kondisi cuaca iklim di bawah tadi. Menarik kalau berbicara tentang lapisan ozon nih Bapak Khairi. Cara kerja lapisan ozon itu sendiri seperti apa Bapak Khairi? Begini, kalau di lapisan ozon itu sebenarnya yang bermanfaat bagi kehidupan kita supaya panas yang dari matahari tidak secara sepenuhnya masuk sampai ke permukaan bumi. Begitu juga di saat di pagi hari, begitu juga di malam hari. Kalau kondisi di atmosfer kita bagus, tidak ada pemanasan yang berlebihan di bawah tadi, pemanasan global akibat industri, akibat segala hal tadi, tentu lapisan ozon kita akan normal. Tapi kenyataannya lapisan ozon kita kan sudah terlingkupi oleh pencemaran yang dari bawah oleh perbuatan kita juga. Tentu panas yang oleh matahari ini terjebak di lapisan atas. Akhirnya kita tinggal rasanya, kok kata Bang Ridwan tadi, kok suhu udara di tahun ini bisa sampai 35 mengarah ke 40. Itu karena terjebaknya panas yang ada di bumi tadi tidak lepas lagi ke angkasa di waktu malam harinya. Itu juga mempengaruhi kehidupan kita di bumi ini. Oke, menarik ya. Contohnya sekarang yang memang sedang mengalami perubahan iklim yang besar-besaran menurut berita yang beredar juga. Kemarin juga sempat dihebohkan di India tuh Bapak Khairi. Yang memang di sana seperti AC, kipas angin bahkan tidak mampu untuk mengademkan tubuh mereka di sana. Iya. Itu suatu perubahan iklim yang memang benar-benar mengganggu lah ya. Tapi di sisi lain juga itu karena kecerobohan kita juga, betul. Karena adanya pabrik dan sekarang juga merebak kayak ada pohon-pohon yang dibakar sembarangan, pembukaan lahan sembarangan gitu ya kan. Ya ini menjadi perhatian kita semua lah, termasuk dari Bapak Khairi juga ya kan, selaku dari orang Tanagupa ya, yang berkegiatan dengan lingkungan pastinya. Ya mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita pada siang hari ini sebelum kita jauh lagi membahas lebih dalam terkait Taman Nasional dalam menghadapi perubahan iklim ini ya Bapak Khairi ya. Oke, berikutnya Bapak Khairi berbicara tentang peran Taman Nasional dalam menghadapi perubahan iklim. Kira-kira peran Taman Nasional ataupun Tanagupa ini seperti apa untuk menghadapi perubahan iklim yang terjadi ke depannya Bapak Khairi? Baik Bang Hage. Ini pertanyaan yang sangat menarik ini. Keberadaan kami Taman Nasional Gunung Palung di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang ini sebagai jawaban untuk memitigasi perubahan iklim ini dalam lingkup kecil gitu. Karena perubahan iklim ini salah satu penyebabnya tadi itu karena berlebihannya gas buang yang ke udara, yang lepaskan ke udara tidak terserap oleh tumbuhan yang ada. Sementara peranan Taman Nasional ini tempat hidupnya berbagai macam pohon dan di Taman Nasional Gunung Palung sendiri mulai dari pinggir laut dengan hutan bakaunya sampai ke puncak
Palungnya sendiri terdiri dari 8 ekosistem. Masing-masing ekosistem inilah yang berperan dalam mitigasi, dalam mencegah terjadinya perubahan iklim dalam lingkup kecil kita di sini. Makanya kami Taman Nasional Gunung Palung sangat mempertahankan sekali keberadaan ekosistem, keberadaan pohon-pohon tadi, baik itu dari pinggir pantai bakau tadi, kemudian lahan gambut, sampai ke permukaan ke puncak gunung tadi. Tidak boleh ada yang terjadi kerusakan. Kalau ada kerusakan, secepat mungkin kita perbaiki lagi untuk pada kondisi idealnya. Intinya dari situ peranan tumbuhan tadi dalam pohon tadi dalam mencegah perubahan iklim ini sangat besar sekali, dan itu adanya di Taman Nasional Gunung Palung di Kabupaten kita Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Oke, langkah yang diambil dari Tanagupa sendiri untuk seperti contohnya bakau takut ada kerusakan atau bahkan ada ya kejahilan lah ya di antara masyarakat. Itu langkah yang diambil oleh Tanagupa itu sendiri bagaimana untuk memonitor ataupun mengamankan siklus-siklus yang ada seperti itu untuk menjaga keberlangsungan ekosistem kita, Bapak Khairi? Baik, Bang Hage. Untuk mempertahankan bakau, kami dari Taman Nasional Gunung Palung itu rutin melakukan patroli agar jangan ada oknum masyarakat yang menebang bakau-bakau yang ada di pinggir pantai yang termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung itu sendiri. Kami melakukan himbauan melalui sosialisasi, baik itu berupa pemasangan plang kalau pendengar RKU FM dari Sukadana mau ke Ketapang, di daerah Tanjung Gunung, Desa Sejahtera, di Desa Sipang 3, lihat di sebelah kanan jalan itu kan kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Itu pasti pendengar RKU FM akan melihat tanda-tanda ini kawasan Taman Nasional Gunung Palung dilarang. Tujuannya dilarang tadi itu untuk mempertahankan ekosistem yang ada di bakau mangrove tadi. Itu kalau kita untuk mengantisipasi kerusakannya. Mana-mana yang sudah terlanjur rusak di bakau-bakau yang ada di tempat yang kami sebutkan tadi, tahun ini kami melakukan rehabilitasi, dalam artian melakukan penanaman di kawasan di lokasi yang terjadi kerusakan itu. Kami sediakan dananya dari pusat, kemudian kami gerakkan masyarakat di 2 tempat, baik itu di Desa Sejahtera maupun di Desa Simpang 3 untuk menanami bakau-bakau. Masyarakat mencari bibit mangrove, kemudian kita ajarkan bagaimana cara menyemainya, bagaimana cara memeliharanya, dan bagaimana memindahkan ke lapangan, bagaimana sistem penanamannya, dan semuanya dilakukan oleh masyarakat. Dan kita ke masyarakat ini karena ada hari kerja mereka di situ, kita berdayakan mereka dengan memberikan upah kepada mereka untuk meningkatkan perekonomian mereka. Dan di satu sisi kita menggerakkan masyarakat untuk peduli dengan lingkungan, di sisi lain masyarakat juga dapat pemasukan pencarian dari situ selama program ini berlangsung. Di sisi lain, kawasan yang kita perbaiki tadi menuju ke kondisi ideal supaya bisa mencegah perubahan iklim tadi. Hubungannya hutan bakau dengan perubahan iklim itu apa, Bapak Khairi? Dari segi perubahan iklim. Begini, hutan bakau atau mangrove dan lahan gambutnya merupakan ekosistem yang paling banyak bisa menyerap karbon yang menutupi oksigen tadi. Jadi yang menutupi karbon yang dihasilkan oleh gas buang tadi diseraplah oleh ekosistem yang ada di mangrove tadi. Dan paling bagus itu daripada hutan yang di pegunungan, yang ekosistem mangrove ini paling tinggi lah tingkat serapannya terhadap gas buang tadi. Jadi dengan bagusnya mangrove tadi, kita berharap hal-hal yang negatif yang terjadi hubungan dengan gas buang tadi di sepotan itu bisa terserap di ekosistem mangrove tadi. Jadi setidaknya kita mengurangi gas buang yang sampai ke lapisan. Memulai dulu lah ya, Bapak Khairi. Kita mulai dulu dari tingkat bawah, dari tingkat tapak gitu. Oke. Kalau nih misalnya nih Bapak Khairi ya, ada nggak kecolongan gitu?
Karena lahan yang kita kelola ini letaknya juga remote dan tidak semua. Kan itu kan jauh kan dari pengawasan kontrolnya juga kan. Dan tidak ada akses jalan ke situ. Tentu 1-2 kita kecolongan juga gitu kan. Kecolongan ada mangrove yang ditebang oleh oknum masyarakat dalam walaupun tidak dalam jumlah banyak, tapi itu menjadi presiden tidak baik bagi bagi keadaan lingkungan kita. Itu kami cegah, kami dengan kalau ketemu orangnya kami sadar tahu kan, tapi kalau tidak ketemu orangnya kami usahakan cari info digunakan untuk apa. Kami katakan bahwa kayu ini jangan digunakan karena dampak baiknya untuk 1-2 orang mungkin ada karena bisa lepas hajatannya mungkin untuk menggunakan sebagai tiang cerucuk, tapi dampak baiknya ke jutaan orang, dampak buruknya ke jutaan orang akibat itu. Kita coba sadar tahukan dengan cara seperti itu. Mangrove kita yang ada di pinggiran pantai di seputaran Taman Nasional Gunung Palung harga mati untuk kita pertahankan, baik itu ekosistemnya maupun luasannya. Penasaran saya Bapak Khairi, emangnya hutan bakau atau mangrove itu digunakan untuk apa oleh masyarakat? Syukurnya di sini masyarakat belum menggunakan mangrove itu untuk bahan bakar membuat arang. Kalau di tempat lain kami lihat untuk membuat arang. Kalau di sini itu paling keperluan untuk penahan tanggul ya, penahan tanggul-tanggul kecil itu mungkin mereka pancangkan di situ biar tanahnya tidak bergerak gitu kan. Paling digunakan memang dalam skala kecil masih yang seperti itu, atau penyangga sebagai tiang untuk pondok mungkin mereka gunakan. Itu pun sebagian kecil masyarakat yang melakukan seperti itu. Tapi sekecil apapun kita tidak mau hal ini menjadi pola besar, nanti di masyarakat gitu kan, seakan-akan ini halal aja semuanya. Takut gitu jadi kan. kebiasaan gitu ya. Iya, kita coba sadar tahu kan mereka jangan kebiasaan ini sangat buruk dampaknya dan merugikan banyak orang nanti secara secara tidak langsung gitu. Karena akan berarti oknum tadi menyumbangkan peranan negatif untuk perubahan iklim. Yang tidak kita inginkan sebenarnya. Itu kan sebagai penahan abrasi juga kan dari laut kan Bapak Khairi kan ya? Betul, penahan abrasi dan tempat berkembang biaknya juga kan ikan, hewan juga banyak gitu, di situ ya. Berkembang ikan, kepiting, udang, kemudian belangkas, banyak ekosistem yang ditegakkan mangrove ini. Tegakkan mangrove salah satu tegakan yang unik dan cantik menurut kami karena perakaranya juga bagus, kemudian tajuk pohonnya juga bagus, kemudian penampakannya juga sangat cantik gitu kan. Bagi kita yang cantik-cantik itu enggak usahlah diganggu, cukup dipandangin aja gitu kan. Tapi sayang kadang tuh Bapak Khairi, kadang ada aja sampah yang tergenang di atas mangrove itu yang disayangkan sebenarnya ya. Betul. Itu kita juga nggak tahu sampah itu dari mana ya kan. Kadang tuh kalau udah di tengah lautan, mangrove kan berdekatan dengan lautan biasanya kan. Betul. Itu kadang ada aja sampah, segala styrofoam, bungkus-bungkus makanan snack dan lain sebagainya. Ya itu mungkin bisa dilakukan kita lah ya, karena kan itu nggak tahu sampah dari mana juga. Mungkin yang biasa menggunakan transportasi laut mungkin ya jangan membuang sampah sembarangan, disediakan tong sampah juga mungkin ya, karena itu akan mengalir ke tepian dan itu mengganggu ekosistem ikan yang ada di situ ya. Bapak Khairi ya. Oke, selain mangrove ini Bapak Khairi, yang dilakukan oleh Tanagupa itu sendiri apalagi selain memelihara hutan mangrove masih di lingkungan bawah gitu, selanjutnya ada lagi nggak yang diterapkan yang dilakukan oleh Tanagupa ini untuk mencegah yang namanya perubahan ekstrim iklim tadi Bapak Khairi? Hal-hal yang kami lakukan di Taman Nasional Gunung Palung ini, pada prinsipnya Taman Nasional Gunung Palung itu mempertahankan kondisi yang ada dan berusaha dia menahan laju kerusakan. Jadi luasan Taman Nasional Gunung Palung lebih kurang 104.000 hektar. Kita pertahankan keadaan yang ada itu, kita pertahankan pohon-pohon yang ada itu kita pertahankan. Dan memang amanahnya Taman Nasional Gunung Palung bukan sebagai penghasil kayu, tapi sebagai penyangga kehidupan masyarakat. Di samping itu juga dia sebagai pencegah terjadinya perubahan iklim tadi. Tantangan terbesar bagi kita itu kan adanya oknum masyarakat yang ingin mengakses Taman Nasional Gunung Palung, masuk ke dalam Taman Nasional untuk mendapatkan kayunya. Itu tantangan yang terbesar bagi kita dengan adanya kegiatan illegal logging. Syukurnya
pasca euforia dulu tahun 2000 berapa 2002 mungkin pada puncaknya ya, orang masyarakat sekitar berlomba-lomba untuk melakukan illegal logging. Sekarang Taman Nasional Gunung Palung saatnya bebenah mana-mana yang tegakkan hutannya, pohonnya masih bagus kita pertahankan, tapi mana yang terlanjur rusak kita lakukan penanaman. Di banyak tempat di Taman Nasional Gunung Palung kita sudah lakukan penanaman rehabilitasi kawasan hutan, judulnya. Itu baik itu yang berada di wilayah Kabupaten Ketapang maupun yang ada di Kabupaten Kayong Utara, itu kita lakukan penanaman. Penanaman tidak gampang memang melakukan penanaman itu, dan hasilnya tidak begitu langsung ada di ada kita nikmati, tapi secara pelan-pelan apa yang kita tanam itu menunjukkan perubahan atau keberhasilan sampai ke titik saat ini. Penanaman tadi bisa dilakukan oleh kami Taman Nasional Gunung Palung sendiri atau oleh oleh kawan-kawan NGO yang sebagai mitra kami di Taman Nasional Gunung Palung. Cukup banyak mitra kami yang di Taman Nasional Gunung Palung, termasuk Yayasan Palung sendiri juga aktif untuk melakukan hal-hal untuk memperbaiki Taman Nasional Gunung Palung tadi. Jadi itu dari segi mempertahankan dan menanami kawasan yang rusak, dan kita juga melakukan pencegahan terhadap terjadinya kebakaran hutan, karena kawasan-kawasan yang pasca kebakaran dulu sekarang dilakukan rehabilitasi, dan rawan juga terjadi kebakaran karena dia belum menjadi tegakkan utuh. Masih tegakkan remaja, kita sudah mengeluarkan dana, biaya, tenaga, semuanya. Kita tidak mau itu terbakar, dan kita tidak mau juga menyumbangkan gas buang dari kebakaran hutan ke lapisan oksigen karena kita. Karena itu mengganggu kestabilan lingkungan kita juga ya, Bapak Khairi ya. Betul, akan mengganggu kestabilan lingkungan. Jadi yang kami lakukan itu salah satunya itu mencegah terjadinya kebakaran. Kalau ada kebakaran, ya secepat mungkin kita padamkan. Pernah kata yang disampaikan Bang Ridwan tadi di Tanjung Gunung di bulan puasa kemarin ya, habis itu setelah bulan puasa juga terjadi juga kebakaran lagi, dan bersama-sama kami dengan mitra baik itu Yayasan Palung dan mitra kami yang lainnya bahu-membahu kita padamkan titik kebakaran ini supaya tidak meluas. Sejauh pandangan Bapak Khairi sendiri selaku orang yang memang berkegiatan di Tanah Gupa, kira-kira hutan kita khususnya di Kabupaten Kayong Utara ini menuju ke arah yang baik atau justru ada sedikit kemunduran, Bapak Khairi? Kalau kita bandingkan dengan tahun euforianya reformasi dulu terjadinya ekologi sebelum itu, mungkin hutan kita hutan kita di Taman Nasional Gunung Palung mungkin saat terbaik di saat itu. Kemudian terjadi euforia di reformasi, adanya penjarahan illegal logging, kemudian terhenti itu di tahun 2002. Kemudian tahap sekarang kita melakukan pembenahan, dan kalau pengamatan kami di lapangan kita menuju ke hal yang lebih baik. Jadi kita bebenah ekosistem ini, kita benahi dengan melakukan penanaman, mencegah kebakaran. Kita menuju ke hal yang lebih baik sekarang. Hal yang lebih baik ya. Menuju hal yang lebih baik sekarang. Tapi kalau berbicara tentang iklim, apakah iklim kita sama saja seperti dahulu atau ada mengalami perubahan? Kebetulan kami berdomisili di Kabupaten KKU ini baru 1,5 tahun. Setidaknya pengamatan kami, iklim di tahun 2023 kemarin rasanya lebih baik atau lebih stabil gitu ya, lebih stabil. Indikatornya apa? Hampir sepanjang tahun kemarin kita menikmati bergilirnya musim buah gitu kan, baik itu rambutan, duku, kemudian durian, manggis, semuanya. Tapi di tahun 2024 ini buah-buahan ini kalau muncul di penghujung tahun ini, musim mangga, musim durian malah belum muncul di tahun ini. Itu tandanya apa? Ada iklim yang berubah secara apa? Setidaknya mungkin memang iklim ini tidak bisa kita amati cuman lingkup lokal kita di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang, karena gas buang yang dihasilkan di negara industri atau oksigen yang dihasilkan di hutannya yang bagus, dia akan digeser oleh pergerakan angin. Memang tidak, tapi setidaknya kita dalam lingkup kecil di Taman Nasional Gunung Palung mempersiapkan itu untuk membuat jangan memperburuk kondisi iklim. Setidaknya itu yang kita lakukan. Itu yang saya ingin kaitkan sebenarnya ya. Tadi saya sempat menanyakan kenapa apakah
hutan-hutan di wilayah kita khususnya di Kabupaten Kayong Utara dari sebelumnya hingga sekarang apakah menuju ke arah yang lebih baik atau mengalami kemunduran. Terus saya bertanya apakah cuaca iklim sekarang mengalami perbedaan dengan yang dulu dengan yang sekarang gitu ya kan. Terus jawaban Pak Khairi adalah dari segi hutan kita mengalami kemajuan, sedangkan dari segi iklim kita agak sedikit mengalami kemunduran nih ya. Saya penasaran kenapa dari lingkungan kita dari pemeliharaan hutannya udah bagus tapi kok dari sisi iklim perubahan cuaca kok kita semakin mengalami kemunduran nih. Kembali mungkin kita ke sini karena yang kami sampaikan tadi lingkup kecil di Gunung Palungnya sendiri, Taman Nasional Gunung Palung sendiri diamanahkan oleh pemerintah untuk dijaga, salah satunya itu untuk mencegah perubahan iklim tadi. Tapi yang mempengaruhi itu kan secara global. Kita Pulau Kalimantan aja sekarang secara keseluruhan di sisi-sisi lainnya mungkin kita berpacu untuk memperlebarkan industri gitu meningkatkan industri, pertambangan. Di sisi lainnya kita tetap memperbaiki kondisi yang ada. Walaupun itu lingkup kecil, setidaknya kami Taman Nasional Gunung Palung tidak berperan negatif untuk perubahan iklim ini. Kami ingin terus berperan positif untuk perbaikan iklim ini. Kalau secara global tadi tentu mungkin lingkupnya bukan lingkup kami, tapi kalau dalam hal lingkup kecil kami selalu berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Kita lihat aja lah di Taman Nasional Gunung Palung, begitu kita buka peta Taman Nasional Gunung Palung, nyaris di sekeliling Taman Nasional Gunung Palung itu areal konsesi yang bisa berubah menjadi perkebunan sawit. Nyaris sekelilingnya. Nyaris tapi tidak sampai gitu. Tidak sampai. Nyaris sekeliling Taman Nasional itu jadi areal konsesi untuk perkebunan sawit. Tapi ada nggak sedikit Bapak Khairi? Iya. Lahan yang memang ditanami sawit di kawasan Taman Nasional Gunung Palung. Ada tapi tidak terlalu signifikan. Oknum masyarakat tentu masih ada juga yang mencoba-coba. Tapi mana yang kami temukan misalnya di Gunung Sembilan itu juga Taman Nasional Gunung Palung. Kalau di Gunung Sembilan dengan masyarakat, dengan tokoh masyarakatnya, kita sudah sepakat tidak ada sawit di seputaran Gunung Sembilan. Kalau ketemu sama-sama kita hilangkan sawitnya. Tapi kalau di titik-titik lain, misalnya di seputaran desa Sejahtera, desa Pangkalan Buton, tentu sedikit masih kami ketemukan, tapi tidak selalu signifikan. Mungkin ada yang masuk ke Taman Nasional di batas, mungkin biasnya batas kawasan masuk sekitar 13 batang, masuk di awalnya memang dimulai dari lahan mereka, kemudian mereka tidak tahu batas, mungkin akhirnya nyebrang sampai 2 baris gitu kan, sepanjang sepanjang 30 meter. Kalau kita hitung-hitung sekian batang, tidak beratus batang gitu kan. Di beberapa titik masih kita temukan hal yang seperti itu, tapi tidak semua tempat, bagian kecil aja. Oke, Bapak Khairi, kalau kita berbicara tentang iklim, apakah iklim itu hanya sebatas perubahan cuaca, udara, polusi dan lain sebagainya, atau bahkan yang dinamakan perubahan cuaca itu juga mengalami perubahan pada tanah? Begini, kalau yang kita baca, kita pelajari, bukan hanya yang tadi yang akan berubah, muka air juga akan berubah gitu kan, tinggi muka air, permukaan juga akan berubah. Konon katanya karena mencairnya salju, es yang di kutub sana akan menaikkan permukaan laut. Karena prinsipnya permukaan laut itu dari belahan utara ke selatan, timur ke baratnya, tentu dia akan sifatnya rata. Kita yang sebagian besar di KKU pemukimannya di pinggir pantai tentu akan terpengaruh dengan keadaan ini. Setidaknya di saat musim penghujan, karena permukaan air sudah naik, kemudian air dari daerah hulu juga tidak bisa sampai ke laut karena tertahan tadi, tentu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di KKU dan Ketapang tadi. Tentu pasti itu berpengaruh. Jadi berpengaruh ya? Sangat berpengaruh. Menarik. Jadi ini menambah suatu pandangan baru kepada kita semua ya, bahwa yang namanya perubahan iklim bukan hanya tentang kualitas udara, bukan hanya tentang perubahan musim dari hujan ke panas gitu ya Bapak Khairi, tapi ini mencakup secara kompleks keseluruhan ya Bapak Secara Khairi. global.
Ya, tadi juga saya penasaran yang saya tanyakan itu kenapa hutan kita baik, perubahan cuacanya malah mengalami kemunduran. Tadi Bapak Khairi juga menjawab bahwa ini bukan dalam konteks lokal aja, tapi ini berpengaruh dari semua elemen yang ada di bumi ini gitu ya. Betul, Dari betul. daerah lain bisa nyebrang ke sini. Contohnya aja ya Bapak Khairi ya. Di masa di mana kita itu mengalami kebakaran hebat, itu kan Iya. sampai ke negeri sebelah, tetangga Malaysia kita ya kan. Betul. Ya, itu juga mengalami protes juga dari mereka ya kan, karena ya kabut asap dan lain sebagainya itu mengganggu dari segi kualitas udara gitu ya Bapak Khairi ya. Oke, menarik ya penjelasan dari Bapak Khairi. Sedikit banyak kita sudah mendapatkan ilmu baru. Tadi kita berbicara Iya. versi Tanah Gupa ya. Iya, betul. Sekarang kita berbicara tentang versi Yayasan Palung nih. Versi yang mana dulu nih, Pak? Ya, terkait perubahan iklim sendiri Bang Ridwan, Ya. dari Yayasan Palung itu dalam mengatasi perubahan iklim yang sekarang terjadi itu langkah-langkahnya dilakukan seperti apa? Ada nggak yang Ya, sudah dilakukan? sejauh ini kan wilayah kerja Yayasan Palung itu di dua kabupaten ya, Kayong Utara dan juga Ketapang. Nah, cuman sebagian besar sekarang sudah sekitar ya 80% lah itu sudah berada di Kayong Utara. Nah, untuk di Ketapang itu hanya yang program berjalan itu hanya pendidikan lingkungan dan juga program perlindungan satwa, PPS namanya. Nah, jadi kita juga sebagian besar itu wilayah kerjanya itu ada di Simpang Hilir ya. Itu ada hutan desa di situ. Pembinaannya dimulai tahun 2015 kemudian sampai hari ini, dan sekarang sudah ada sekitar 9 hutan desa yang didampingi, dan sekarang lagi ngajukan nih ada 2 desa lagi di daerah Pangkalan Jihing sama di Nek Doyan kalau nggak salah. Nah, Itu tujuannya apa Bang Ridwan? ya sebenarnya tujuannya untuk menjaga hutan kita biar jangan sampai dialih fungsikan lah kayak gitu. Karena kan ada beberapa jenis hutan yang memang diajukan sebagai hutan desa. Nah, misalnya kayak hutan produksi ya kan. Nah, kecuali yang APR lah yang Ada nggak dari desa-desa yang udah Bang Ridwan dan Yayasan Palung itu kunjungi atau bahkan membuat sebuah kampung desa gitu lah ya kan, yang memang melatar belakangi lingkungan gitu ya. Ada nggak yang rusak ekosistemnya? Ini kita kan berbicara tentang perubahan iklim nih, berbicara tentang ekosistem. Ada nggak kampung-kampung ataupun desa-desa yang memang mengalami perubahan iklim yang signifikan gitu? Iya, tentu ada ya Bang, karena walaupun kita punya dampingan hutan desa, tentu tetap ada hambatan-hambatannya gitu. Contohnya seperti di Simpang Hilir ada beberapa hutan desa yang memang sebenarnya itu udah kawasan sudah kita pasang plang juga gitu, tapi masih ada juga masyarakat yang menebang hutan yang ada di dalam situ kayak gitu. Alasannya ya pasti masalah ekonomi lah, nggak ada nggak ada lain sebenarnya masalahnya. Nah, bahkan sampai teman-teman tuh di situ menemukan barang bukti gitu. Karena waktu itu kebetulan ada kerjasama juga dari Polhut, kemudian dari KPH sendiri ya, karena wewenang hutan desa itu KPH ya, yang ada KPH Kayong Utara yang depan SMP 3 Sukadana itu kan. Nah, ada juga dari ke pihak polisi dan juga pihak dari TNI lah kayak gitu. Nah, kemarin sempat ditemukan itu barang bukti berupa circle ya, yang untuk mengolah kayu. Nah, sebenarnya kan kenapa menebang hutan ini menjadi salah satu menghadap adanya perubahan iklim, yaitu tadi ya kan. Karena pohon juga berfungsi sebagai menyerap gas rumah kaca tadi itu kan, kayak gas buang. Nah, itu yang menyerap ya pohon itu untuk proses fotosintesis kayak gitu. Jadi kan oksigen lah kayak gitu. Nah, kalau seandainya ini akan terus dilakukan ya pasti ada beberapa dampak kan, misalnya hilangnya keanekaragaman jenis tumbuhan, kemudian hewannya juga, dan dampak buruknya bagi manusia nanti ketika hutan kita hutan kita mulai rusak gitu kan, nanti ada yang dijelaskan Pak Heri, adanya banjir ya kan. Nah, itu kan karena fungsi akar untuk menyerap air itu udah hilang kayak gitu. Oke. Kalau setahu saya Yayasan Palung itu lebih banyak bergerak ke lingkungan seperti kotor, sampah-sampah gitu kan, atau gimana Bang Ridwan?
Ya, karena kita punya beberapa program ya. Tapi kalau kebetulan saya di program pendidikan lingkungan, jadi kita lebih ke edukasi ya. Oke. Ini kan berkaitan dengan tupoksi Bang Ridwan sendiri kan. Iya. Lebih ke lingkungan gitu ya kan. Lebih ke kebersihan lingkungan lah gitu ya Bang Ridwan ya. Kalau Bang Ridwan membaca lingkungan kita sekarang dengan banyaknya sampah, dengan banyaknya kekurangan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah kepada tempatnya gitu. Kira-kira koneksinya antara sampah dan lingkungan itu ada nggak kaitannya? Iya, tentunya ada. Kadang gini Bang, saya sempat kemarin ya ada ketemu orang gitu kan, sempat kesal juga ya, karena perilaku buruk yang nggak boleh dicontoh. Jadi dia itu lagi naik mobil gitu ya, naik mobil kemudian buka jendela, main buang sampah sembarangan. Itu rasa geram saya dengan orang kayak gitu. Jadi artinya kan perlunya edukasi, wawasan tentang lingkungan itu sangat diperlukan. Kenapa? Apa kaitannya sampah dengan lingkungan? Ya tentu ada. Yang pertama misalnya ketika sampah kita banyak, ya pasti bikin pemandangan tuh rasanya nggak nyaman lah, kayak gitu. Yang keduanya hilangnya satwa yang di air ya terutama. Kan pernah saya jelasin juga ada namanya ikan paus yang mati diduga karena dia mengkonsumsi jenis-jenis sampah itu. Karena kan mereka kan nggak tahu ya pas begitu dimakan kan ada beberapa bungkus sampah yang masih tercium aroma makanan gitu kan. Akhirnya mereka makan. Begitu dibelah perutnya ternyata isinya yaitu ada botol, bekas sendal dan lain sebagainya. Itu kan ada juga kasus kan ikan yang di dalamnya berisikan sampah-sampah plastik gitu ya kan? Betul. Ada juga kan yang waktu itu seekor buaya ya yang terlilit ban bekas yang sampai membentuk di badannya. Itu kan sangat kasihan bahwa baru sekian bulan atau sekian tahun baru dibuka kan, kasihan kayak gitu. Nah terus lainnya misalnya pencemaran lingkungan ya kan, bau ya. Nah itu kan sangat ya mungkin kalau di tempat kita mungkin masih lah, tapi kalau di kota-kota besar aroma sampah itu wah. Tapi ada nggak sih? Setahu saya sih ada. Kadang kalau udah kita lewat di tong-tong sampah itu kan kadang sampai membusuk gitu kan ya. Itu kan mempengaruhi cuaca kita juga, oksigen kita juga, udara kita juga gitu ya kan. Ya semoga itu bisa ditanggapi dengan cepat lah ya, jangan sampai itu membusuk terlalu lama gitu ya. Iya, sampah ini sebenarnya masih menjadi dilema sebenarnya bukan hanya negara kita sih, apalagi negara kita ini ternyata sekarang itu adalah negara pengimpor sampah juga. Jadi negara lain itu banyak membuang membuang sampahnya ke tempat kita. Contoh ya yang paling simpel itu Bang Agi mungkin tahu baju lelong yang biasa kita beli itu kan sebenarnya kan baju-baju yang memang nggak dipakai oleh orang luar negeri, kemudian dibawa masuk ke tempat kita. Dan kebetulan kita kan suka juga beli yang kayak gitu, apalagi yang branded. Itu kegemaran anak-anak muda biasanya. Kalau ya sebenarnya posisi dari sisi positifnya mungkin seperti baju lelong lah kita contoh ya. Kalau memang masih layak pakai mungkin itu masih worth it lah ya. Tapi kan ada juga tuh dari sekian banyak baju pasti ada yang nggak berguna kan. Iya, itu yang saya bingung juga tuh nanti dikemanain. Ya pada akhirnya kan nanti ada yang jadi sampah juga itu, jadi numpuk jadi sampah. Nah terus hubungan sampah dengan ini bisa menyebabkan banjir juga ya kan. Kemudian apalagi ya, kalau di kota-kota besar itu ya tumpukan di TPA itu kan. Kalau tempat kita sih yang di Pampang mungkin masih lah, tapi kalau udah di kota-kota besar luar biasa. Terus kemudian kebiasaan masyarakat juga suka membakar sampah ya. Nah itu kan nanti menyebabkan adanya gas gas buang itu, karbon itu kan. Nah ya walaupun di tempat kita sekarang sih mungkin masih lah. Kalau tempat kita mungkin masih oke lah. Ya sampah-sampah daun aja mungkin ya sedikit plastik lah kadang. Kita kan sekarang pun masih berdekat dengan Taman Nasional Gunung Palung, jadi mungkin dampaknya nggak terlalu ya. Tapi kalau dari kota-kota besar mungkin saat ini mungkin tidak, kita nggak tahu jangka panjangnya ya kan. Kalau kita dari kota besar Bang, kita mau bakar sampah tuh jangankan begitu bakar di dekat rumah udah pasti tetangga udah berkomplain tuh. Nah, bisa-bisa jadi musuhan tuh ujung-ujung karena ini asapnya itu kan kayak gitu. Selain merusak hubungan tetangga, merusak lingkungan juga ya. Itulah. Karena Bang Ridwan, yang menarik itu kalau nggak salah di Jepang ya. Di Jepang kan ada ini ya,
kalau kata kita tuh sungai gitu ya. Iya. Sungai di Jepang itu udah paling bersih, udah paling cantik. Iya. Di situ hidup saya lupa nama ikannya apa. Ikan koi kah? Gede-gede, bukan. Ikannya pokoknya gede-gede. Terus orang lokal di sana nggak mau mengkonsumsi itu, bahkan kayak lele udah menjadi hama gitu, saking banyaknya. Tapi mereka di sana tidak mau mengkonsumsi. Terus saya cari tahu alasan mereka adalah air itu sudah pernah tercemar. Sebegitunya orang Jepang itu dengan trauma gitu ya. Siap. Kalau orang kita ya, justru orang Indonesia yang ke Jepang, saya lihat itu ya, saya lihat videonya, mereka panen, mereka makan. Ya mungkin itulah budaya kita agak sedikit berbeda ya. Ya itulah. Dan kebetulan juga perilaku ya Jepang negara maju ya. Bahkan perilaku di sana, pabrik-pabrik yang menciptakan sampah itu bertanggung jawab untuk mengambil sampah tersebut. Misal contohnya kayak bekas botol minuman, tapi masyarakat di sana pun udah pintar. Mereka kayak mengumpulkan jenis sampah tuh udah dari sortir, udah pisah-pisah gitu kan. Ini sampah beling, ini sampah plastik, ini sampah organik kan gitu. Jadi tukang sampah tuh nyaman ngambilnya. Oh ini udah dipisah-pisah. Kalau di sini, sini pokoknya di mana di situ sampah organik, di situ non organik jadi satu lah pokoknya. Saya pengen ada satu alat seperti negara-negara maju untuk buang sampah. Apa itu? Mesin untuk menjual botol recycle itu kembali, kan dijadikan uang tuh kan. Kayak di Eropa, di Belanda, di Jerman kan ada alat-alatnya itu kan. Terus mereka tuh memisahkan, terus dikuliti merek-mereknya, dibuang, dipisah, terus botol tersebut dijual kembali gitu melalui mesin tersebut. Itu bisa menghasilkan uang kan. Seru juga kalau ada alat-alat seperti itu ya. Tapi ya kita harus ini juga lah ya, secara infrastruktur harus lebih sadar lagi lah. Selain itu juga Bang, selain teknologi, kemajuan teknologi ya, kebijakan juga sih Bang. Saya pikir ya peran pemerintah sangat penting di situ. Contoh di provinsi Bali ya. Di Bali itu ketika kita belanja di pasar atau di di minimarket gitu ya. Itu kan tanpa plastik. Nah jadi sempat teman saya liburan ke sana karena mungkin udah kebiasaan di Kalimantan ketika belanja gitu kan, udah pasti otomatis kasih plastik. Nah begitu dia ke Bali itu lupa kalau dia berada di Bali gitu kan. Jadi ya udah barangnya kebetulan untungnya dia bawa tas kecil gitu. Jadi ya betenteng-tenteng lah tangannya kayak gitu kan, megang satu-satu. Ya itu memang cara yang paling efektif aturan ya. Karena memang kebijakan di Bali, aturan itu sudah diterapkan kayak gitu. Sebenarnya agak melenceng ya kita dari materi kita nih. Tapi itu adalah salah satu tindakan bagaimana cara kita bergaya hidup yang lebih ramah lingkungan kayak gitu. Karena ya perubahan iklim bisa dibilang 90% penyebabnya itu manusia. Iya, ya itulah ya, kita berbicara sampah. Mungkin kalian menganggapnya apa sih hubungan sampah dengan iklim? Ya, ini sangat besar sekali dampaknya ya. Sampah itu bisa membuat aroma udara kita nggak sedap. Mungkin dalam skala kecil enggak. Kalau dilihat dari kota-kota besar dengan tumpukan gunung sampah yang sedemikian banyak, itu sangat mengganggu ya Pak Ridwan ya. Iya, pasti. Penanggulangan dari Yayasan Palung itu sendiri lah ya Pak Ridwan ya, seperti ya sampah, terus ada hutan desa juga tadi itu kan Bang Ridwan ya. Betul. Terus ada nggak nih bentuk kolaborasi di antara Tanagupa dan Yayasan Palung? Jadi ada beberapa kegiatan yang memang kita lakukan bersama gitu ya. Karena saya sudah sering jelasin, Yayasan Palung itu selalu membina itu dari anak kecil, dari anak sekolah ya sampai yang dewasa kayak gitu. Jadi yang pertama kolaborasi itu yang terkait anak sekolah ya. Nah kebetulan kita ada ada perjanjian kerjasama juga dengan Tanagupa. Kemudian kita kemarin itu sempat ajak anak-anak untuk field trip ke salah satu wisata yang ada di Tanagupa, itu di Lubuk Baji. Nah jadi ada beberapa kali. Nah ini kebetulan nanti di hari Sabtu ini ada juga nih. Ada lagi? Tapi lokasinya nggak di Lubuk Baji. Berapa hari itu? Kalau itu hanya 1 hari aja. 1 hari. Karena lokasinya juga mudah diakses di Pramas itu kan. Itu anggotanya dari, kan ada rebung juga. Ada nggak rebung? Relawan nanti diikutkan. Ada beberapa dua orang yang ikut untuk mendampingi. Karena kan kita kewalan juga. Soalnya personilnya itu ada sekitar 74 orang. Fokus utamanya kegiatan itu apa? Jadi kalau kita berkegiatan di situ, kita lebih mengenalkan mereka ke hutan. Oh, ini loh kawasan Gunung Palung tuh seperti ini. Karena ya Gunung Palung sebagai salah satu tadi yang dijelaskan Pak Hairi, yang menjadi salah satu model untuk menanggulangi perubahan iklim juga kan, Gunung Palung sendiri. Nah, kayak gitu. Terus selain itu juga kita memberikan beberapa pengetahuan, informasi terkait jenis-jenis satwa, ya kan. Kemudian ya nanti ada juga biasanya mereka
karena tuan rumahnya adalah Tanagupa, mereka juga kadang menanyakan kayak asal usulnya nama Gunung Pramas tuh kenapa sih dikasih Gunung Pramas itu kan. Ya mereka lah yang lebih paham, kalau saya sih nggak paham lah itu ya. Kayak di Lubuk Baji kan ada namanya Batu Bulan ya kan. Nah, ada Lubuk Bengkek. Nah, Bengkek itu kan kalau kita ini kan kayak sejenis hantu laut. Gitu. Lalu berubah jadi horor ya talk show kita siang hari ini. Kayak gitu. Itu kalau dari anak-anak. Nah, kemudian kemarin juga ada salah satu program yang ada di Tanagupa itu kader konservasi. Nah, itu kemarin Bang Huda selaku kayak PJ-nya penanggung jawabnya gitu berdiskusi dengan kami, mereka untuk berdiskusi terkait ada nggak kayak istilahnya ya, ada bukan solusi sih. Jadi dia minta pendapat. Nah, bagusnya kita ambil anak sekolah, atau kan kita kan juga punya relawan gitu kan. Kalau anak sekolah itu saya bilang kalau anak sekolah mungkin ngumpulkannya agak susah ya kan, karena mereka perlu izin sekolah dan lain sebagainya. Nah, kita punya relawan Rebung tadi ya kan. Ya udah, jadi ada 10 orang kita ikutkan ke situ. Nah, kalau kegiatannya saya kurang ini ya, cuman intinya mereka ada kayak dikasih edukasi tentang konservasi. Kalau dari Tanagupa itu sendiri, apa tuh perwakilannya ada nggak mentor dari Tanagupa? Ada, itu Kak Ega sama ya Bang Huda itu. Oh iya, itu Bang Huda juga dari Tanagupa ya? Dari Tanagupa beliau, itulah. Terus ada juga yang kemarin dari anak sekolah dari Simpang Hilir, jadi ada 20 orang. Jadi Simpang Hilir itu ada 10, kemudian dari Rebung ada 10. Mungkin itu lebih ke lingkungan mungkin ya. Yang lebih spesifik ke perubahan iklim ada nggak? Kurang tahu ya, soalnya kemarin saya nggak ikut. Nah, kebetulan saya nggak ikut karena saya kemarin kalau nggak salah ke Matan. Ada kegiatan di Matan, jadi nggak ikut. Nah, mungkin nanti Pak Heri bisa spill sedikit lah terkait. Oke. Jadi ada ya bentuk kolaborasi di antara Yayasan Palung dan Tanagupa ya. Sekolah. Terus yang kedua itu dengan masyarakat ya. Oh, ada juga dengan masyarakat. Ada masyarakat juga. Jadi kebetulan kemarin seminggu yang lalu ya, yang ada kegiatan peran perempuan terhadap kemarin tuh. Pokoknya mereka tentang hasil hutan bukan kayu lah. Jadi di situ ada kolaborasi Yayasan Palung dengan Tanagupa juga. Nah, kenapa perempuan itu penting? Karena selama ini kan perempuan selalu di nomor 2 kalau berkaitan dengan dengan istilahnya tuh. Kayak bukan mencari duit sih, apa sih bahasanya? Kayak bahwa mereka tuh bagusnya di rumah aja gitu. Tapi mereka sebenarnya punya punya potensi untuk ke situ gitu. Inilah pentingnya namanya kesetaraan gender. Nah, makanya kesetaraan gender itu sangat diperlukan. Jadi kemarin mereka memanfaatkan hasil hutan bukan kayu gitu, tapi secara lestari. Mereka boleh memanfaatkan hasil hutan tapi secara lestari gitu. Karena kan kayak pandan misalnya ya, ketika masyarakat memanfaatkan itu untuk tikar dan lain sebagainya, ya mereka juga harus nanam juga. Jangan hanya sekedar ngambil bahan bakunya, tapi tindakan untuk menanamnya nggak ada. Itu kan akan mempengaruhi perubahan iklim juga nanti ujung kaitannya ke sana juga kayak gitu. Oke. Ada lagi nggak Pak Ridwan bentuk kolaborasinya? Terus yang ketiga, kalau menangani bencana alam ya, contohnya tadi yang Pak Hairi jelaskan bahwa di bulan puasa pokoknya saya ingat itu Tanjung Gunung itu 2 kali kebakaran di bulan puasa sama bulan 9. Nah itu itu kan bencana ya, nggak tahu ya itu disengaja atau karena bencana alam yang memang murni bencana alam atau disengaja, kita nggak tahu. Nah di situ kita ada kelompok dampingan juga, itu dari program Sustainable Livelihood. Di situ ada alat pemadam kebakaran. Jadi kalau misalnya Tanagupa kekurangan alat, jadi kita juga supply itu. Dan kita juga turunkan orang-orangnya kayak gitu. Ada kolaborasi lah situ. Kemarin tuh ada KPH juga ya kan. Kayak gitu. Ada Manggala Agni dan lain sebagainya. Terus yang terakhir kolaborasinya terkait perlindungan satwa ya. Visi misi Yayasan Palung itu adalah untuk konservasi terhadap orangutan dan habitatnya. Nah, ketika kita sudah menjaga orangutan ya kan. Nah, orangutan ini kan menjadi salah satu ikon yang ada di Tanagupa sendiri. Nah, ketika kita sudah menjaga satwa, ya secara nggak langsung kita harus menjaga habitatnya juga. Coba bayangin kalau habitatnya hilang atau kebakar atau dialihfungsikan, ya otomatis satwa-satwa yang lain, binatang-binatang yang ada di Tanagupa juga akan terganggu kan gitu. Makanya contoh kasusnya kemarin yang di Riam Berasap itu kan, ya bisa aja
dia keluar dari habitat dia ya mungkin karena faktor makanan ya kan, atau mungkin dia merasa terganggu dengan habitatnya yang terganggu. Akhirnya dia keluar ya ketika dia melihat kebun masyarakat di situ ada makanan dia, ya udah itu yang dimakan kan gitu. Nah, cuman kadang masyarakat menganggap itu tuh sebagai hama. Nah, itu kan kita nggak mau itu juga. Tapi alhamdulillahnya masyarakat kita sekarang kalau dengan orangutan mereka tahu bahwa itu hewan yang dilindungi. Mereka juga melaporkan juga udah itu. sadar lah ya. Kalau orangutan alhamdulillah lah. Dari kota sampai ke hulu kesadaran mereka terhadap orangutan udah baik dibandingin zaman-zaman tahun 90-an ya. Tapi ada juga sih satwa yang lain kayak terenggiling Bang sekarang yang masih itu ya. marak itu yang diburu oleh masyarakat itu. Tapi kita selalu kasih pemahaman ke masyarakat lah terkait itu. Terutama ke anak-anaknya dulu ya kan. Nah, nanti kan harapannya anak-anaknya bisa menyampaikan ke orang tuanya. Karena kalau udah masyarakat, orang tua itu pemikirannya beda Bang. Kalau kalau anak-anak kita ketika kita bilang A, bisa aja dia masih jalan yang A nih. Tapi kalau udah masyarakat, bisa aja dia jalan B, C dan lain sebagainya gitu. Kadang alasannya masalah perut tuh ya. Iya, itu yang jadi. Oke, Bang Ridwan. Ya itu Bang. Jadi kolaborasi yang sejauh ini yang saya tahu ya, yang saya tahu terkait perubahan iklim dengan Tanagopa itu tadi ada. Oke. Baik, terima kasih Bang Ridwan ya sama-sama, untuk kolaborasinya dan juga tadi ada sedikit bagaimana cara Yayasan Palung untuk sedikit lah ya mereda bahwa isu perubahan iklim ini sedang melanda kita, salah satunya dengan cara menggunakan kembali sampah yang memang tidak berguna, dilakukan recycle ulang, terus juga dilakukan beberapa sosialisasi agar orang tidak melakukan pembuangan sampah sembarangan gitu ya Bang Ridwan ya. Kita kembali lagi untuk Bapak Khairi Ramadan nih ya. Kira-kira langkah yang harus kita langkah yang harus kita lakukan itu seperti apa gitu ya. Ya berbicara tentang komunitas Tanagopa itu sendiri lah ya Pak ya, karena Tanagopa itu berbentuk suatu instansi tersendiri gitu ya Pak ya. Bagaimana caranya untuk menanggulangi tiba-tiba ada perubahan cuaca yang ekstrim, karena ini juga berkaitan dengan lingkungan gitu Pak. Bagaimana cara Tanagopa itu mensiasati itu semua agar masyarakat juga tidak mengalami dampak terlalu jauh dengan perubahan iklim yang terjadi pada saat ini. Silakan Bapak Khairi. Baik Bang Hage dan pendengar RKU FM dimanapun berada. Gini, Balai Taman Nasional Tanagopa itu memiliki selain kantor balainya yang ada di Ketapang, kemudian ada kurang lebih 7 resort dan 2 seksi yang mengelola, istilah kami mengelola tapak, mengelola hutannya tadi. Masing-masing kantor tadi yang ada tadi memiliki alat pengukur suhu udara, memiliki pengukur hujan gitu kan, dan itu selalu kami rekam setiap hari. Berapa identitas curah hujan, kemudian berapa suhu rata-rata, dan begitu juga termasuk alat kami yang berada di stasiun stasiun cabang panti yang ada di tengah hutan di sana gitu kan. Nah, kami selalu amati hubungannya dengan hujan misalnya. Kalau kami di hulu diinfokan oleh kawan-kawan di stasiun resort cabang resort panti tadi yang di tengah hutan itu, ini cuaca hujan hujan lumayan lebat di sini dan identitasnya akan terjadi hujan yang lebat gitu ya. Iya, identitasnya tinggi dan sudah hujan di tengah, padahal kita tadi di sini belum ada hujan ya, gitu karena kan di gunung tuh turun duluan gitu ya kan. Duluan dan sudah berlangsung berjam-jam gitu kan. Tiba-tiba tentu kita dengan masyarakat penyangga kawasan Taman Nasional Gunung Palung, bagaimanapun Taman Nasional Gunung Palung yang luasnya 100-an ribu hektar tadi itu sudah di sekitarnya, di sanggah di luarnya itu penyanggahnya itu sudah masyarakat. Nah, itu kita ingatkan masyarakat dengan kondisi cuaca yang ada tadi gitu kan. Setidaknya kami ada sebuah peringatan gitu ya Pak ya. Ada peringatan, kita memitigasi kemungkinan terjadinya banjir, longsor gitu kan. Itu kita dasari dari pengamatan cuaca tadi, dari hujan dan suhu udara tadi. Dan itu juga kami komunikasikan dengan apakah dengan BPBD mesti kami komunikasikan. Syukurnya sampai sekarang belumlah terjadi yang yang menimbulkan kerusakan masif di masyarakat, belum. Tapi setidaknya kita sudah memulai memitigasi terjadinya bencana yang ada yang tidak terperhitungkan oleh masyarakat awam. Kita sudah memulai itu dari jauh-jauh hari.
Jadi langkahnya ketika ada suatu perubahan iklim yang akan terjadi gitu, langkah salah satunya adalah menginformasikan kembali kepada masyarakat atau bahkan kepada pemerintah terkait gitu ya. Pemerintah terkait dengan stakeholder yang ada yang terkait. Begitu juga kami dengan stakeholder yang ada, contohnya BPBD Kabupaten Kayong, tantangan yang ada di Taman Nasional Gunung Palung seperti ini loh, medannya seperti ini. Kemudian masyarakat punya keinginan lain, misalnya di belakang bagaimanapun Taman Nasional Gunung Palung kadang-kadang memang posisinya ada yang dekat dari pemukiman masyarakat. Kalau masyarakat misalnya pada zona tradisional tadi menggunakan secara berlebihan walaupun di belakang rumah sendiri, tentu ancamannya rumah mereka sendiri yang akan kena longsoran suatu saat. Cuaca ekstrim, hujan yang berlebihan mungkin. Kita sudah informasikan ke BPBD, kita komunikasikan dengan BPBD, ini kita mitigasi lah, kita sadar tahukan bersama gitu kan. Biasanya BPBD sangat senang sekali dengan hal seperti itu. Mereka bisa tidak menangani bencana jadinya, tapi memitigasi jangan sampai terjadi bencana itu. Jadi sama-sama kita menyadartahukan masyarakat yang potensial akan terdampak oleh bencana tadi. Itu menurut kami itu sudah suatu langkah yang sangat baik sekali. Jadi jangan bencananya dulu baru kita sibuk, tapi kita prediksi akan terjadi atau menurut perhitungan kita akan terjadi, kita antisipasi itu jauh-jauh hari. Tapi pernah nggak Pak ada bencana yang besar gitu? Kabarnya di tahun 2019 ya di Sejahtera ya, waktu itu curah hujan ekstrim, lagi musim durian kabarnya. Mungkin Bang Hage yang lebih paham karena saya di saat itu saya masih bertugas di wilayah Sumatera sana. Kabarnya di musim hujan cuaca ekstrim, masyarakat ingin menunggui kebun duriannya, ingin memanen duriannya yang jatuh. Akhirnya karena cuaca ekstrim terjadi longsoran di perbukitan itu. Longsoran itu dia milihnya jalannya mana yang dipilihnya, pasti yang di tempat yang lebih rendah, lebih curam, pasti akan dipilih oleh kondisi alam tadi untuk keseimbangannya tadi. Akhirnya ternyata di lokasi yang dilalui longsor tadi ada masyarakat yang menunggui durian dengan keluarganya. Kalau tidak salah sekarang satu yang selamat di situ jadi kadernya Yayasan Palung untuk pelopor di Yayasan Palung ini yang menyadartahukan lingkungannya bahwa bahayanya berada di alam dengan kondisi ekstrim, dimanfaatkan secara berlebihan, ditungguin 24 jam, bahaya tantangan taruhannya itu nyawa anggota keluarga kita. Itu sudah pernah terjadi di tahun 2021 ada memakan korban di waktu itu. Selain itu kami tidak pernah lah dari situasi lingkungan, tapi yang sekarang ancamannya itu kebakaran hutan. Sekarang lebih memprioritaskan kebakaran hutan karena karakter wilayah kelola Taman Nasional Gunung Palung itu beragam, seperti di daerah ke arah Simpang 3, arah Pangkal Tapang. Di sana kan tutupan hutannya lebih kering, berbeda dengan yang kita ke arah Pupuk mungkin lebih lembab. Tapi karakter cuaca juga di Kalimantan, di saat hujan kita berlebihan semuanya hampir semuanya tergenang, tapi di saat kemarau semuanya kering gitu kan, dan itu kan akan memacu api seperti yang kata Bang Hage tadi. Kita pernah dikomplain oleh negara tetangga akibat kebakaran lahan dan hutan tadi. Dan tantangan yang lebih besar ke depan itu kalau kami perhitungkan hubungannya dengan kebakaran lahan dan hutan tadi. Itu yang menjadi, itu juga sudah bagian dari bencana kan, sudah dikomplain orang, sudah mempengaruhi kesehatan kita, mempengaruhi penerbangan, itu sudah bencana kalau menurut kami gitu kan. Untuk menjawab tantangan itu Taman Nasional Gunung Palung sudah mempersiapkan SDM-nya, dipersiapkan, kemudian peralatannya juga dipersiapkan. Begitu juga kami meminta ke mitra-mitra kami, salah satunya Yayasan Palung juga ikut bahu-membahu dengan kami. Kalau terjadi kebakaran, ayo sama-sama kita padamkan, tidak usah kita cari dulu siapa yang menyebabkan, kita padamkan dulu, nanti pihak terkait lah yang mencari penyebabnya itu. Dan beberapa kali terjadi kebakaran, kami dengan mitra bahu-membahu untuk memadamkan api. Walaupun titik terjadinya kebakaran bukan di
di wilayah Taman Nasional Gunung Palung, tapi sudah dekat dari Taman Nasional Gunung Palung. Apabila tidak bisa kita tangani, kita putus titik api itu, kita padamkan, sudah otomatis akan sampai di wilayah hutan Taman Nasional Gunung Palung tadi. Iya. Karena kalau udah dekat itu bisa ada potensi akan menyebar ke Taman Nasional Gunung Palung itu sendiri ya, Pak Khairi ya? Betul Bang Hage, karena yang di karakter ekosistem yang ada di Tanjung Gunung ini dia gambut. Lebih mudah terbakar ya? Mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Dan pengalaman saya sebelumnya, saya di Sumatera, karakter hutannya berbeda di sini, tanahnya berbeda gitu kan. Rupanya di sini sudah kami padamkan berjibaku dengan api itu sudah 2-3 hari, menurut kami sudah padam. Tiba-tiba kami mau persiapan pulang, ternyata ada lagi muncul titik asapnya muncul. Akhirnya harus kita guyur. Guyurnya itu juga tidak sedikit air yang diperlukan. Sedangkan terjadinya kebakaran itu di musim kemarau sudah pasti gitu kan. Nah, jadi kita supaya tidak terjadi kebakaran, jangan terjadi dulu. Lebih banyak kita sekarang dengan melakukan himbauan, baik memasang pelang-pelang peringatan bahaya kebakaran, jangan melakukan membakar lahan, jangan, banyak hal yang kami larang. Tapi tujuannya kami melarang tadi jangan sampai terjadi bencana kebakaran. Kalau sudah terjadi bencana kebakaran, semuanya akan merasakan dampaknya. Ekosistemnya akan semua terdampak ya. Terdampak gitu kan, satwa-satwa itu akan istilahnya itu tentu akan lebih terancam lagi. Kalau kita punya akal bisa menyelamatkan diri, mungkin seperti terenggiling tadi. Mana mereka akan apa? Kemudian satwa-satwa kancil, satwa-satwa kecil di di tanah itu juga akan habis hangus terbakar gitu kan. Nah, jadi untuk mengantisipasi itu kami berkolaborasi dengan mitra-mitra yang ada, baik kepolisian, angkatan darat, pemerintah daerah, dengan mitra kami misalnya salah satunya Yayasan Palung. Kami mencegah lebih banyak melakukan pencegahan jangan sampai terjadi kebakaran gitu. Termasuk juga kita dengan siaran ini juga sama-sama mengingatkan ya. Jadi peranan media Radio Kayong Utara sangat berperan juga dalam menyadartahukan masyarakat. Kita berharap dari Taman Nasional acara-acara seperti ini mungkin lebih sering kita jadikan. Banyak topik yang bisa kita bahas di situ, apakah ekowisata, apakah penyelamatan satwa, apakah habitat satwa, atau ekosistem perairan yang ada di karena menurut kami di sekitaran Taman Nasional Gunung Palung dan Taman Nasional Gunung Palung ini kondisinya sangat unik dan menarik bagi kami untuk selalu mengeksplor itu, untuk menemukan hal-hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat gitu. Oke. Mungkin kalau kita berbicara tentang ekosistem perubahan iklim, ya mungkin di Tanah Kayung ini kurang besar lah perubahan iklim yang terjadi ya, Pak Khairi ya. Tapi sebelum itu menjadi besar, contohnya tadi seperti pembuangan sampah, penebangan lahan, terus juga pembukaan lahan yang sembarangan, ditanami tanaman yang tidak bermanfaat, seperti mungkin sekarang yang dilarang adalah sawit gitu ya, Pak Khairi ya. Ya, ini adalah contoh-contoh kecil yang akan membawa perubahan iklim itu ya, Pak Khairi ya. Betul. Jadi mungkin kalau pendengar mendengarkan kita berbicara tentang ya sampah, ya penebangan liar, ya pembakaran lahan dan lain sebagainya, apa sih hubungannya? Ya hubungannya ini kalau dibiarkan terus berlangsung begitu lama, ini juga akan membuat perubahan iklim itu semakin besar ya Pak Khairi ya. Betul. Kalau udah besar nanti baru kita kerepotan, barulah berbicara tentang perubahan iklim kok semakin aneh, semakin besar. Kita nggak tahu bahwa alam kita ini udah dirusak duluan. Siap. Kalau lingkungan kita baik-baik aja, ya mungkin kalau dari daerah lain yang nyampe ke sini terdampak ke kita mungkin masih bisa ditepis lah ya dengan adanya lingkungan yang sedang baik ini ya Pak Khairi ya. Betul. Ya, itulah hubungannya kenapa kita berbicara tentang sampah, penebangan hutan dan pembakaran dan lain sebagainya. Karena saya rasa juga di Kayong Utara ini masih aman lah ya Pak Khairi ya. Tapi gini Bang Hage, kalau saya bandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang, tahun 2003 dengan 2024, saya sebagai salah satu penikmat durian, penyuka durian, saya mulai terdampak gitu kan. Contoh kecilnya, rasanya sepanjang tahun 2023 kemarin saya bisa nikmati durian sepanjang tahun. Rasa-rasanya seperti sekarang itu. Agak sedikit ada jeda ya. Mulai kedatangan saya di bulan Mei sudah ada, apakah itu durian yang lebih kuning yang awalnya itu
bekawai gitu kan. Di Sumatera bekawai ini enggak saya temukan gitu kan. Tahun ini nyaris belum ada bekawai. Berarti ada yang salah tentang lingkungan Berarti ada kita. kondisi yang berubah gitu kan. Cuaca yang ekstrim, cuaca yang berubah gitu kan. Kemudian di mulai dari Agustus kita kemarin itu sudah nikmati durian pampang lah namanya, durian batu tritip, durian sedahan atau durian dari hulu. Ini sampai bulan November kita hanya dikasih iming-iming belaka. diimingi dengan bunga yang lebat aja. sekali di 2 bulan yang lalu. Kita berharap di bulan Desember Januari kita akan Udah berlimpah menikmati itu ya. duriannya. Tapi setelah kita lihat di pinggir hutannya duriannya sedikit, cuma yang nempel di batangnya aja. Otomatis nanti yang akan bisa dipanen oleh masyarakat untuk menambah penghasilnya sedikit. Ini salah satu contoh nyata perubahan iklim itu, karena mungkin di tahun ini cuaca lebih ekstrim, lebih panas kata Bang Ridwan tadi 35, 36 dan di tempat lain malah sudah ada yang Lebih tinggi, di 40-an, luar 45. negeri malah sudah ada menyebabkan kematian. Tentu tidak kita tunggu dulu ini terjadi baru kita sibuk membicarakan perubahan iklim. Ya, yang saya katakan tadi seperti itu ya. Iya, betul, Jangan sampai betul. menunggu ini menyebar luas menjadi besar. Luas dulu jadi wabah dulu penyakit akan mewabah dulu baru kita stakeholder baru sibuk, nanti kita pemerintah baru sibuk. Kami himbau dari sekarang kita bicarakan ini, kita mitigasi hal-hal yang kecil dulu gitu. Iya, ya hal-hal kecil seperti sampah tadi itu lah ya. Betul. Jangan sembarang membuka lahan, nanti Betul. mentang-mentang ini punya lahan kita ya kita seenak aja gitu ya kan. Betul. Tanam-tanaman yang merusak unsur tanah itu sendiri ya, Pak Khairi ya. Siap. Ya ini yang menjadi tantangan kita bersama, karena sekali lagi khusus kita di Kalimantan gitu ya, memang dianugerahi dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Hutannya masih bagus, banyak sekali di luaran sana, banyak yang digunakan untuk daerah industri dan lain sebagainya, sangat merusak ekosistem alam sekali gitu ya. Iya. Ya kita yang kita rasakan sekarang adalah contohnya keluh kesah Pak Khairi adalah durian sudah mulai ngambek sama kita. Iya, Ya, udah mulai ngambek. Ini mungkin sedikit juga pengaruh dari lingkungan kita yang mungkin kita belum sadari. Mungkin juga ada dari daerah lain yang datang sampai ke wilayah kita yang membuat ya panas semakin tinggi, derajatnya semakin besar gitu ya kan. Ya inilah salah satu contoh nyata yang harus kita hadapi bersama ya. Ini juga berat juga dari Pak Khairi selaku orang Tanagupa ya, yang berkaitan dengan Luganan. Tanagupa Taman Nasional Gunung Palung ini juga sebagai sumber kehidupan masyarakat, terutama air. Hampir semua air yang kita manfaatkan di Sukadana ini, dan kita lebih airnya kita drop malahan sampai ke Ketapang melalui truk-truk tangki yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan air. Ini sumber mata airnya dari Tanagupa. Kenapa masih mengeluarkan air, menghasilkan air? Karena ekosistem hutannya masih terjaga. Dan kualitas airnya kalau kita bandingkan air yang kita sampai ke kamar mandi kita, ke bak mandi kita di Sukadana, dibandingkanlah dengan Ketapang, dibandingkan dengan Pontianak, jauh lebih bagus di sini. Lebih bagus, iya. Airnya disaring secara alami oleh ekosistem yang ada di hutan Tanagupa. Tidak kurang mata air di Taman Nasional Tanagupa ini 42 mata air yang layak kita gunakan untuk air baku masyarakat. Itu potensi yang tidak dimiliki oleh kabupaten lainnya. Dan pemerintah daerah kami harapkan juga potensi yang ada di ayo kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat kita, untuk membuat masyarakat kita lebih baik, tentu dengan mengikuti regulasi yang ada di pemerintahan, dalam hal ini dalam Kementerian Kehutanan. Ya, kementerian kami sekarang namanya Kementerian Kehutanan, yang sebelumnya bernama Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Sekarang kementerian kami namanya Kementerian Kehutanan, dan lambang kami juga berubah. Sekalian juga kami menyampaikan ini ke masyarakat pendengar RKU FM semuanya. Kementerian Tanagupa itu di bawah Kementerian Kehutanan yang sebelumnya bergabung dengan Lingkungan Hidup. Sekarang udah ada logo baru berarti ya? Sudah ada logo baru, sudah ada nakoda barunya. Lebih fresh berarti ya, Pak Khairi ya. Oke. Terakhir kali Pak Khairi, bisa disampaikan ya pesannya untuk kita semua, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita jaga, dan apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk menjaga lingkungan kita ini agar ekosistem dan juga iklim kita selalu terjaga. Silakan Pak Khairi. Baik, terima kasih Bang Hage dan pendengar RKU FM dimanapun saudara berada.
Kita dimanapun keberadaan kita tinggal di bumi yang sama. Bumi kita cuma satu. Dimanapun keberadaan kita tinggal di bumi yang sama, karena bumi kita satu. Bagi masyarakat pendengar mari kita gunakan, kita manfaatkan bumi ini secara arif dan bijaksana sesuai dengan fungsinya. Karena fungsi-fungsi yang sudah ditetapkan pemerintah tentu sudah diperhitungkan, sudah dikaji secara ilmiah manfaat dan mudaratnya, dan mana yang bisa dimanfaatkan, mana yang tidak bisa dimanfaatkan tentu kita hormati. Karena tujuan-tujuan apa yang diatur oleh pemerintah tadi juga tujuannya untuk masyarakat kita seluruhnya. Mari kita jaga bumi kita yang satu ini secara bijak, kita gunakan secara bijak supaya kehidupan kita semakin baik ke depannya. Itu barangkali Bang Hage. Oke, terima kasih ya Pak Khairi ya atas pengingat untuk kita semua agar kita lebih sadar dan aware juga ya terhadap lingkungan ya, dan juga terhadap perubahan iklim yang ada sekarang. Untuk Bang Ridwan, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua termasuk pendengar kita, silahkan Bang Ridwan. Baik, untuk pesan yang ingin saya sampaikan, yang pertama itu terkait perilaku masyarakat ya. Perilaku masyarakat terhadap perubahan iklim ini sangat penting, karena dengan masyarakat yang bisa bukan berkolaborasi, bisa memahami tentang lingkungan, tentang perubahan iklim, ini akan mempengaruhi kedepannya bakal seperti apa kayak gitu. Intinya masyarakat, ayo sama-sama kita untuk hidup yang lebih ramah lingkungan, itu yang pertama. Yang kedua, ya karena ini berkaitan sekarang lagi momennya pemilihan kepala daerah gitu ya. Harapan saya kepada masyarakat, kalau bisa kita cari pemimpin itu yang pro terhadap lingkungan lah. Nah, jangan hanya sekedar hanya sekedar kita namanya pemimpin pasti kayak pemimpin itu kan selain ekonomi juga lingkungan sangat penting diperhatikan juga. Intinya seimbang lah, jangan sampai jomplang sebelah kayak gitu. Intinya pilih pemimpin yang pro terhadap lingkungan itu. Terus yang ketiga, karena kebetulan saya masih bisa dibilang masih generasi muda lah ya. Nah, untuk anak-anak sekolah yang berada di luar sana, ayo sama-sama kita jaga lingkungan kita. Jangan sampai generasi muda kita ini nggak paham tentang lingkungan, tentang perubahan iklim. Karena perubahan iklim ini mungkin sekarang tempat kita masih belum terdampaknya belum begitu signifikan. Tapi kalau kita lihat di negara India ya kan, sampai memakan korban jiwa karena ada panas ekstrim dan lain sebagainya. Itu menjadi pengingat kita bahwa perubahan iklim ini bisa mengancam ke depannya kalau kita nggak berhati-hati kayak gitu. Nah, itu sih Bang pesan dari saya. Intinya salam generasi konservasi. Oke ya. Terima kasih Bang Ridwan. Kita kasih applause dulu. Ya, sebagai penutup kita ya dari Bang Ridwan, semoga harapan yang udah diutarakan dari Bapak Khairi juga, dari Bang Ridwan juga ya. Dua instansi berbeda, satu dari Tanagupa, satunya dari Yayasan Palung, memberikan harapan untuk kita semua agar kita sama-sama mengedepankan yang namanya lingkungan yang sehat, lingkungan yang baik, dan juga lingkungan yang berkelanjutan gitu ya. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, Bapak Khairi, terima kasih udah mau hadir, udah berbagi cerita. Terima kasih juga untuk Bang Ridwan udah berbagi cerita kepada kita semua ya. Mudah-mudahan di next kesempatan kita bisa membahas dengan tema-tema menarik lainnya juga ya Bapak Khairi ya. Mudah-mudahan iklim kita selalu terjaga dengan baik. Mudah-mudahan kita juga sebagai masyarakat lebih aware lagi terhadap iklim dan perubahan cuaca. Salah satunya jangan membuang sampah sembarangan, jangan membakar lahan sembarangan, dan jangan membuka lahan sembarangan juga. Terus kita lebih aware lagi, bisa disosialisasikan kepada anak-anak kita karena mereka adalah generasi bangsa yang lebih harus diprioritaskan. Mereka adalah generasi yang akan nantinya menjadi leader ataupun pemimpin, bahwasanya lingkungan itu perlu ditegakkan, bahwasanya lingkungan itu perlu ada yang mengontrol. Ya, salah satunya adalah generasi muda kita nantinya gitu ya. Terima kasih semuanya. HG pamit undur diri di sini. Semua kesalahan yang kami sudah utarakan mungkin kesilapan semata. Kami dari Radio Kayung Utara meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan semuanya kami pamit undur diri, dan kru yang bertugas juga pamit undur diri. Bang Ridwan dan juga Bapak Khairi pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.